Sagittarius, selamat datang di channel ini dan selamat datang kembali ya. Yang baru berarti ya selamat datang, tapi kalau yang udah subscriber lama, selamat datang kembali. Hari ini kita akan lihat energi cinta kamu di minggu kedua ini ya. So, ambil nafas yang dalam. Bayangin kamu lagi berada di tempat yang tenang. Oke, well, kita bahas untuk kamu yang single terlebih dahulu. Buat teman-teman yang single di minggu ini, buat teman-teman Sagittarius yang single di minggu ini. Oke guys, well, ini kayaknya sih buat teman-teman yang akhir-akhir ini mungkin lagi dekat dengan teman-teman Cancer, Pisces, Scorpio, atau mungkin Gemini, Aquarius, Libra ya. Atau mungkin zodiak lain juga bisa ngikutin ya. Sagittarius yang single, ini tuh bukan tipe sendiri dan diam di rumah ya. Aku rasa kartu-kartu ini penuh warna. Oke, kita bahas ya. Hati kamu kayak lagi bebas, lega, dan siap eksplorasi ya. Mungkin kamu baru selesai dari masa lalu yang berat. Atau kamu memang lagi nggak mau dibebani komitmen yang rumit ya. Jadi kayak kamu punya semangat untuk menikmati hidup, ketemu orang baru, atau ngerasain cinta kayak petualangan gitu. Well, tapi ingat ya, dari kartu ini tuh juga bisa berarti kamu kadang terlalu spontan. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu jalan tanpa lihat jurang di depan ya. So guys, buat Sagittarius, kamu tuh lagi penuh energi sosial ya. Kalau yang kulihat, mungkin kamu sering nongkrong, reconnect sama teman lama, atau bahkan ada yang lagi deket-deket sama kamu tanpa kamu sadarin. Kamu punya vibe yang bikin orang nyaman, ceria, lepas, dan penuh tawa. Tapi di balik itu semua, mungkin ada sisi yang kamu lagi ngejaga jarak emosional. Tapi kamu happy bareng sama orang, tapi belum tentu terbuka total gitu ya. And then aku rasa di sini ada seseorang yang di sekitar kamu yang beneran punya perasaan dalam. Tapi dia tuh ngerasa koneksinya sama kamu tuh bukan sekedar teman ya. Bisa jadi dia bingung, nunggu kamu nunjukin tanda, atau malah kamu belum sadar nih kalau dia tuh ada gitu. Entah kamu atau dia mungkin lagi mikir ya, mau dibawa kemana ya hubungan ini atau perasaan ini gitu. Nah di sini coba deh, hati kamu lagi pengen bebas kan? Tapi semesta kayak lagi ngelempar seseorang yang serius ke dalam hidup kamu. Ini bisa jadi waktu yang bagus sih buat tanya ke diri sendiri, kamu mau bersenang-senang atau siap membangun sesuatu yang dalam. Nggak salah mau eksplorasi, asal kamu juga nggak kasih harapan palsu ke yang bener-bener sayang ya. Coba di sini lebih nikmatin prosesnya, tapi jangan abaikan sinyal-sinyal yang datang. Kadang cinta yang tulus tuh datang di saat kamu lagi nggak nyari apa-apa, dan itu justru yang paling tulus ya. Oke, kita bahas buat kamu yang udah berpacaran. Untuk Sagittarius yang berpacaran di minggu kedua. Untuk Sagittarius yang berpacaran di minggu kedua. Kayaknya sih ini akan lebih cocok buat teman-teman Sagittarius yang punya pasangan Taurus, Capricorn, mungkin Virgo juga bisa. Taurus ya, itu kuat banget. Atau mungkin zodiak lain bisa ikut ya. Well, untuk Sagittarius yang udah berpacaran, aku ngeliat di sini tuh hubungan yang stabil tapi agak tertahan. Kayak ada yang dijaga banget biar nggak goyah, tapi juga bikin geraknya tuh nggak leluasa ya. Hubungan kamu dan pasangan kayak lagi dijaga ketat ya. Mungkin kamu atau dia tuh ada rasa takut kehilangan atau takut hubungan ini berubah. Kalian kayak nahan sesuatu gitu, bisa emosi, rencana, atau bahkan keinginan masing-masing. Hubungannya tuh nggak buruk, tapi rasanya agak stuck gitu ya. Karena ada yang terlalu kuat menggenggam sampai lupa untuk tumbuh bareng.
Well, kayaknya sih kamu lagi ini ya sayang, lagi mikir tentang komitmen yang serius ya. Mungkin kamu pengen hubungan ini ke arah yang lebih jelas, misalnya tunangan, nikah ya. Kamu pengen semuanya tuh jalan sesuai aturan yang benar ya. Tapi kamu juga harus sadar, gak semua orang tuh siap buat itu. Kadang kamu ngerasa aku yang serius, tapi dia udah sejauh mana ya. Kamu lagi belajar sabar, nurunin ego, tapi itu juga bikin kamu nahan diri minggu ini. And then dia, pasangan kamu, aku lihat sih punya energi memberi dan berbagi ya di sini. Tapi kadang nggak seimbang. Dia mungkin sayang, perhatian, tapi kamu bisa ngerasa hubungan ini kayak ditaker gitu loh. Ada saat dia full effort, ada saat dia hilang fokus, and then dia tuh bukan nggak peduli ya, tapi dia mungkin belum tahu cara kasih cinta yang kamu butuhin. Energinya baik, tapi belum tentu terlalu stabil gitu loh. Oke. Emang kamu dan pasangan tuh sebenarnya punya niat baik dan saling peduli ya di sini. Tapi kamu harus hati-hati supaya hubungan ini nggak jadi berat sebelah. Kalau kamu terus menahan perasaan demi menjaga kestabilan, lama-lama kamu tuh capek sendiri sayang. Dan kalau pasangan kamu terus memberi tapi nggak tahu yang kamu butuhin, kamu bakal ngerasa kosong di sini, ya. Well, coba di sini buka ruang komunikasi yang jujur, ngomong bukan untuk minta ya, tapi biar ngerti arah kalian tuh kemana. Hubungan yang sehat itu bukan yang paling kuat genggamannya, tapi yang paling leluasa tumbuhnya, ya. Kadang kamu terlalu menjaga sampai lupa menikmati. Cinta tuh bukan soal punya, tapi soal tumbuh bareng juga ya, dengan rasa yang gak ditahan-tahan. Oke, kita bahas untuk kamu yang sudah nikah. Untuk teman-teman Sagittarius yang udah nikah di bulan Mei, minggu kedua ini. Oke, well, untuk yang udah nikah, kayaknya ini lebih cocok sih buat teman-teman Sagittarius yang punya pasangan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Leo ya. So, yang udah nikah di sini kalau yang aku lihat mungkin udah hubungan yang lebih ini ya, ngerasa berat di hati, tinggi tensi dan penuh beban yang gak semuanya bisa diomongin. Di sini kalau yang aku lihat kamu atau mungkin pasangan kamu atau bahkan dua-duanya itu lagi ngerasa kayak ada jarak emosional ya. Bukan berarti nggak sayang, tapi mungkin lebih lama ngerasa kayak kok aku sendirian ya di sini, atau kok kayak nggak nyambung lagi gitu ya aku sama dia. Dari kartu ini tuh bukan selalu tentang ninggalin secara fisik ya, tapi bisa berarti secara hati udah pelan-pelan mundur, kecewa atau capek. Ada rasa kehilangan tapi masih diam gitu. Kamu sendiri kayaknya lagi maaf ya, penuh konflik batin. Bisa jadi kamu ngerasa nggak dimengerti, atau kamu pengen didengar tapi setiap kali ngomong malah jadi debat. Kamu capek harus melawan terus di sini ya. Tapi juga gak mau nyerah gitu aja pastinya. Ada rasa pengen banget diperjuangkan, pengen banget hubungan ini punya arah, tapi energinya tuh masih riuh di dalam kepala dan hati ya sayang. Pasangan kamu di sini kalau yang kuliah lagi ngangkut beban sendiri yang berat banget. Bisa beban pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, atau bahkan beban emosional yang dia tuh gak cerita. Mungkin dia ngerasa harus kuat, tapi nggak sadar beban itu bikin dia menjauh tanpa sengaja. Dia tuh bukan nggak sayang, tapi dia udah terlalu lelah untuk nunjukin rasa itu dengan jelas. Aku ngeliatnya gitu ya. Well, aku lihat sih kalian berdua sama-sama capek sebenarnya. Sama-sama berjuang, tapi nggak lagi saling lihat, misalnya gitu. Kamu merasa sendirian dalam konflik, dan dia merasa sendirian dalam bebannya. Tapi ini bukan akhir ya, ini tuh cuma sinyal kuat kalau kalian tuh butuh duduk, diam, dan mungkin mulai bicara dari hati ke hati.
bukan untuk menang, tapi kayak untuk bisa nyambung lagi tuh gimana gitu. Mulai dari ngasih ruang buat ngobrol tanpa tuntutan ya, bukan kenapa kamu gini, tapi lebih ke kita udah sama-sama lelah, yuk kita cari cara bareng nih biar bisa hangat lagi tuh gimana gitu ya. Ya, cinta tuh bisa tetap ada meski jalannya tuh melelahkan, tapi cinta juga butuh istirahat ya. Bukan dari pasanganmu, tapi dari saling menyakiti diam-diam. Kadang hal yang menyelamatkan rumah tangga tuh bukan solusi besar, tapi keberanian buat jujur hari ini. Oke? So guys, aku rasa cukup dulu readingan kita ya. Terima kasih udah nonton. Semoga video readingan ini tuh bisa bermanfaat dan memberi energi positif. Jaga diri kamu baik-baik, cintai diri kamu, dan sampai ketemu lagi di readingan kita selanjutnya. Bye bye.